Oke, kali ini saya mau nyobain sebuah smartwatch yang dijual di TikTok. Harganya ini di bawah 1 jutaan dan dia sudah AMOLED screen, layarnya 1,5 inch. Ini besar banget sih menurut saya layarnya. Untuk dari kemasannya sendiri ini cukup oke banget sih, packagingnya keren. Dan ini dia smartwatch HK5 Hero dari Alpha Watch. Nama sellernya ini Alpha Watch. Link pembelinya saya taruh di deskripsi nanti. Pertama kali lihat untuk dari segi desain ini terlihat elegan, sporty, dan terasa cowok banget ya. Ketika dilihat ini benar-benar maco gitu, desainnya kokoh. Untuk di bagian bobot ini lumayan berasa kalau dilihat dari segi desain dan build quality yang sangat solid. Di beratnya sendiri kalau saya timbang ini nggak nyampe 70 gram guys, tapi udah lebih dari 50 gram. Ini udah lumayan cukup berasa berisi ya bobotnya. Untuk di bagian strap, ini strap utamanya adalah TPU. Kualitasnya bagus, tebal, lentur, tetapi tidak lentur banget. Dia punya dua penyangga strap dan bakalnya dari logam. Quick release dia ada di sebelah kanan dengan ukuran strapnya ini 22 mm ya. Terlihat di bagian strapnya ini tertulis. Dia juga disediakan strap bonus dari Alpha Watch, yaitu strap model leather seperti ini. Strap leathernya sendiri warnanya adalah brown atau coklat. Warna pilihannya ini cukup banyak menurut saya ya. Yang warna silver green itu juga cukup keren tuh guys. Fitur yang menurut saya berbeda dari smartwatch kebanyakan, di harga 700 ribuan dia memiliki kompas, chat GPT, dan juga Bluetooth call. Dan ini saya tes untuk fitur Bluetooth call-nya. Untuk pertama kali lihat, saya cukup suka dari segi desain dan juga tampilan layar displaynya yang cukup mantap menurut saya. Ini sampai flicker sih. Dan ini FPS-nya saya turunin guys, dan menggunakan kamera lainnya ya. Saya suka banget dari segi desainnya, ini mantap. AMOLED-nya yang warnanya gonjreng dan kecerahan kontrasnya ini sungguh luar biasa. Sampai-sampai untuk kamera saya aja ini bisa sampai flicker gitu guys. Padahal ini kalau saya perhatikan untuk setting kecerahan layar udah paling rendah ya. Ya nggak rendah banget sih, masih ada di 2 level gitu ya. Bisa dilihat di setting, oh 1 level doang tuh guys. Bisa dilihat ini cukup rendah, dan kalau saya terangin sekali ini bener-bener kontras warnanya silau ya. Di bagian watch face sendiri, jarum detiknya ini menyapu dia guys, mantap. Watch face pilihannya juga cukup banyak, tetapi yang disediakan dari smartwatch sendiri ini nggak terlalu sih, tapi udah cukup oke untuk desain analog dan digitalnya ya. Ini saya baru lihat sih untuk watch face yang satu ini ya. Dan kalau masih mau ditambah lagi, watch face pilihannya tersedia dari aplikasinya guys. Nanti kita lihat. Untuk layarnya sudah memakai panel tertulisnya nih LTPO AMOLED display. Wow, 1,5 inch. Dia memiliki 4 view UI yang tersedia dari smartwatch ini ya. Dan kita lihat di bagian tombol atas ini untuk masuk ke menu utama. Ini saya pakai dulu yang model list. Lalu double klik seperti biasa untuk ganti pilihan view UI. Di sini terlihat smooth banget ya. Tuh, bisa dilihat. Dan ini masih bisa di scroll untuk perbesar dan perkecil tampilan. Double klik lagi untuk ganti. Ini modelnya seperti si Huawei ya. Lalu double klik lagi, ini modelnya cycle gini bulat dan kita bisa slide begini. Wah, unik aja sih, keren. Double klik lagi ya menjadi list. Dia ada 4 pilihan view UI. Touchscreen-nya sendiri menurut saya ini udah cukup oke, smooth dan ringan loh guys. Untuk tampilan UI-nya sendiri juga berbeda ya. Untuk animasinya nih seperti ini. Saya keluarin dan saya masukin lagi tuh. Dia jatuh-jatuh gitu. Keren sih. Kalau kita lihat di mode sport, mode olahraga, ini tombol yang bawah untuk meredupkan layar atau menghidupkannya. Di tangan tombol kiri atas dia untuk masuk ke mode olahraga. Ini tampilan mode olahraganya seperti di smartwatch Android OS gitu ya. Mirip di Cosepad Optimus. Bisa cek linknya di kolom deskripsi, nanti saya sertakan link videonya. Dan di mode olahraga sih ini nggak terlalu banyak ya fitur olahraga yang disediakan dari smartwatch ini. Dia ada 11 fitur olahraga, dan seperti ini tampilannya. Ada timer penghitung mundur tanpa built-in GPS. Jadi tampilannya seperti ini guys. Kalau saya slide, ini bisa menampilkan Bluetooth music serta ada pengaturan volume di bagian bawahnya, dan ini harus terhubung ke Bluetooth ya. Saya coba tes untuk raise to wake di lengan saya yang kecil, ini berjalan cukup lancar walaupun always on displaynya ini aktif. Saya tes raise to wake, dia bisa menampilkan watch face utamanya. Ngomong-ngomong soal always on display, dia sudah bisa aktif all day sepanjang hari. Yang pastinya kalau always on displaynya diaktifin terus menerus atau all day ya, dia bisa boros baterai lah ya.
ya. Untuk mengaktifkan always on display-nya, kita harus masuk ke dalam setting display atau tampilan dan layar cerah ya, ini tulisannya seperti itu. Kemudian pilih yang namanya light mode, ini kita aktifkan dan geser. Kalau saya perhatikan di sini dia hanya ada satu pilihan always on display aja, model analog atau pointer gitu ya. Kelebihannya lagi di bagian setelan layar kita bisa atur untuk text size. Dia ada small, medium, dan large. Ini untuk ukuran teksnya ya. Nah seperti ini dia punya always on display, pointernya keren sih menurut saya. Berbeda dari smartwatch AOD lainnya. Kalau AOD-nya aktif di tab gini nggak bisa untuk menghidupkan layar ya. Jadi kita harus tekan tombol atau raise to wake. Untuk kembali juga kita bisa slide atau tekan tombol yang atas sebelah kanan ini guys. Screen time off. Kalau saya perhatikan di sini cukup lumayan, dia ada di 30 detik. Nih lumayan lama. Di bagian baterai menurut saya ini lumayan awet loh guys. Tidak terlalu boros banget ya. Ini dari 100% saya tinggal semalaman lebih deh, 1 hari lebih. Ini masih di 85%. AOD-nya kadang aktif, kadang saya matikan. Dan juga jarang terhubung ke Bluetooth sih pastinya. Saya lihat ini untuk baterainya cukup lumayan awet. Di 85%, turunnya sekitar, saya cas nggak nyampe 190 lebih. Untuk kapasitas baterainya sih ini udah di 320 mAh ya. Di atas 300 mAh ini udah cukup oke sih menurut saya. Bluetooth version dia menggunakan 5.2. Kalau saya pakai di lengan saya yang ukuran lingkaran 16 cm sih, ini lengan saya yang kurus ya. Terlihat untuk smartwatch-nya agak besar dan tebal. Tapi udah cukup bagus di bagian case-nya nih, saya suka guys. Dia melingkar mengikuti pergelangan tangan saya yang kecil. Jadi kelihatannya atau dipakainya itu cukup nyaman menurut saya. Saya ukur untuk ketebalannya di pinggir case-nya ada di 12 mm lebih. Diameter case-nya ada di 48 mm. Wow, ini mantep banget sih. Seperti yang saya bilang di awal ya, ini smartwatch benar-benar keren, banget, cocok untuk pergelangan tangan kamu yang besar. Di bagian lock-nya ada di 54 mm. Kita tes untuk di bagian heart rate, ini pilihannya tadi banyak ya. Dan animasinya ini keren banget sih menurut saya. Dia tuh seperti ini, ada untuk animasi tubuh kita ya, animasinya mantap. Dia muncul dan terlihat berjalan secara dinamis atau berkelanjutan fitur heart rate-nya. Lalu oksigen darah atau SpO2 ini kita harus tap di bagian bawahnya ya, dan usahakan tangan kita jangan bergerak. Oke, untuk fitur SpO2 nya dia berjalan secara dinamis, ada di bawah bisa dilihat seperti heart rate. Lalu untuk tekanan darah juga tersedia di smartwatch ini atau namanya blood pressure. Kita lihat ya, dia muncul di bagian atasnya, berjalan secara dinamis juga. Mantap untuk fitur kesehatannya, tiga-tiganya ini berjalan secara dinamis. Di sini juga kita lihat ada fitur yang namanya chat GPT dan juga GPT Memo. Kita klik di sini, kita harus tautkan atau scan barcode app-nya di sini ya melalui smartphone kita untuk memulai chat GPT-nya. Fitur seperti cuaca atau weather, alarm, ini breathe adalah bernafas ya, pengaturan pernafasan, pengatur waktu ini timer, stopwatch, kalkulator tersedia di smartwatch ini. Mantap, komplit banget, fiturnya cukup banyak ya. Yang tidak kalah penting ada fitur yang namanya kompas. Wow, ini keren sih. Dan terlihat UI-nya juga terlihat simple, smooth. Ketika diputar-putar seperti ini, dia berjalan dengan baik dan lancar. Oke, untuk mengkalibrasinya di awal tadi kita cukup digoyang-goyang seperti ini ya, kiri dan kanan diputar-putar. Remote kamera atau remote shutter juga tersedia di smartwatch ini. Find phone, pesan, notifikasi masuk, tampilannya seperti ini. Dia bisa membaca untuk karakter pesan dengan cukup baik, fontnya rapi. Juga dia diperkelompokkan gitu guys. Kalender juga ada, kita bisa lihat kalender harian maupun tampilannya ini jadi bulanan juga bisa. Oh ya, untuk tombol crown yang atas ini kita bisa scroll ya, ke atas maupun ke bawah, tapi lebih enak sih pakai lengan aja atau jari. Sini ada fitur gula darah, keren bener, tapi kita harus scan barcode app-nya di smartwatch ini untuk terhubung ke aplikasi ya. Untuk aplikasinya, oh ya, dia aplikasinya menggunakan Wear Fit Pro. Dia bisa download di Play Store maupun di App Store. Yang tadi saya sebutkan untuk aplikasi ini, watchface pilihan tambahannya ini cukup banyak, bisa diunduh secara gratis maupun ada yang berbayar ya. Tapi saya sih pakai yang gratis aja. Ini udah cukup oke untuk yang gratisnya. Kemudian terakhir dia mempunyai sebuah fitur game, Flybird. Oh, keren juga nih untuk iseng-iseng aja ya. Nah, seperti ini, seperti game-game di smartphone gitu ya, yang burungnya bisa naik turun. Alah burung. Untuk harganya smartwatch HK5 Hero ini ada di 700 ribuan. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi.
Untuk kesimpulannya, smartwatch di harga 700 ribuan dengan layar AMOLED yang besar. Fiturnya ini cukup banyak, double strap, build quality-nya ini solid, cuma agak besar dan tebal sih kalau di lengan saya yang kecil. Menurut saya ini udah cukup oke dan recommended dari segi harganya nih, mantap pokoknya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing dan review singkat dari smartwatch terbaru HK5 Hero yang saya dapat dari TikTok Shop. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton dan nantikan video saya selanjutnya. Save ready and bye.